Perkenalkan, nama saya Adi Bagasir Lambang dengan NPM 1709102017. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sebuah kasus kepailitan dan penundaan pembayaran, yaitu kasus dari PT Pilar Sejahtera Food Tbk. Pada 2019, beredar kabar bahwa TPS Food pailit karena tidak mampu menyelesaikan tanggungan utang yang ada. Kasus ini dimulai pada saat publik mau mencermati laporan tahunan oleh TPS yang diaudit oleh PT Sengyong Indonesia atau EY. Dalam laporan setebal 109 halaman tersebut, disebutkan adanya dugaan aliran dana sebesar 1,78 triliun rupiah dengan berbagai skema dari grup TPS Food kepada pihak-pihak yang diduga terafiliasi dengan manajemen lama. Awal cerita kisruh ini bermula dari amburadulnya bisnis beras yang dikelola anak usaha parselan PT Indo Beras Unggul karena terbukti mengoplos. Pasca kasus tersebut, kesulitan keuangan mulai mendera TPS Food, yang dimulai dari kesulitan bayar bunga dan pokok obligasi yang berujung pada gagal bayar. Bara dalam tubuh manajemen TPS Food pun mulai panas dan akhirnya terangkat ke permukaan. Puncak perseteruan terjadi pada saat pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS pada 27 Juni 2018. Saat RUPS berlangsung, tiba-tiba Dirut Raisa Stefanus Joko Magoginta keluar dan teriak-teriak mencari wartawan. Joko merasa pemegang saham, dalam hal ini KKR, berniat mengambil alih perusahaan yang sudah dibangunnya. Cerita tak berhenti sampai di sana. Pada 22 Oktober 2018 dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa yang resmi menunjuk jajaran direksi dan komisaris baru. Dalam RUPSLB tersebut juga diputuskan menggantikan jajaran direksi lama yang dipimpin oleh Stefanus Joko Magoginta. Selain itu, RUPSLB tersebut resmi dilaksanakan setelah 56% suara dari pemegang saham hadir. Rapat ini juga menyetujui pengangkatan Hengki Kustanto sebagai Direktur Utama Perseroan yang baru. Manajemen baru menugaskan EY melakukan penelaahan atas beberapa akun dalam laporan keuangan. Inilah awal mula EY mendapat penugasan dan menyampaikan laporan hasil investigasinya. Hasil investigasi terhadap laporan keuangan 2017 TPS Food mendapati dugaan adanya penggelembungan senilai 4 triliun rupiah oleh manajemen lama pada beberapa pas akuntansi. Hasil investigasi EY tersebut sudah dilaporkan manajemen baru TPS Food ke Bursa Efek Indonesia pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2019. Setelah kasus diselidiki, TPS jatuh ke status proses penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU karena kegagalan pemenuhan utang. Pada Juni 2019, akhirnya PT Pilar Sejahtera Food resmi mengakhiri status PKPU dan resmi terbebas dari jerat pailit. Tiga Pilar dengan para kreditur telah menyepakati angka dan waktu pembayaran kembali utang. Total terdapat 39 kreditur dan total utang TPS mencapai 2,25 triliun rupiah, di mana terdiri dari 21 kreditur tanpa jaminan senilai 807,17 miliar dan 18 kreditur dengan jaminan sebesar 1,44 triliun rupiah. Untuk menyelesaikan utangnya, Tiga Pilar mengajukan rencana restrukturisasi melalui mekanisme semi-annual cash sweep. Artinya, kas yang tersisa alias excess cash dari setiap periode 6 bulan akan disalurkan untuk membayar tagihan. Excess cash akan berjumlah sebesar saldo cash yang tidak dibatasi penggunaannya alias unrestricted cash pada akhir periode 6 bulan, dikurangi kebutuhan minimal untuk kas sebesar 2 miliar rupiah. Kebutuhan kas minimal ini akan meningkat setiap tahun sesuai laju inflasi pada periode sebelumnya. Pembayaran atas utang usaha berbareng dan utang leasing akan mendapat prioritas dan dilunasi dalam waktu 1 tahun. Sementara utang obligasi dan sukuk ijarah akan dilunasi dalam waktu 10 tahun. Kreditur pemegang obligasi dan sukuk ijarah akan memperoleh tambahan pembayaran dari hasil penjualan aset PT Jatisari Sri Rezeki dan PT Sukses Abadi Karya Inti yang digunakan sebagai jaminan penerbitan obligasi dan sukuk ijarah. Berdasarkan kasus tersebut, dapat disimpulkan bahwa kasus PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk berakhir tanpa jatuh ke status kepailitan.
karena kedua belah pihak dari TPS dan kreditur setuju melakukan restrukturisasi utang. Tiga pilar juga melakukan reorganisasi dalam manajemennya sehingga terbentuk anggota manajemen baru di perusahaan. Berdasarkan kasus ini dapat dipelajari bahwa untuk perusahaan yang mengalami financial distress, kreditur berhak menjatuhkan perusahaan ke dalam status PKPU. Namun, masih dapat diselesaikan dengan baik dengan persetujuan kedua belah pihak melalui restrukturisasi utang.